A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sobat winnerku, hari ini kita berjumpa kembali, semua berkat rahmatnya Allah, di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Satu buah curhatan saya akan bacakan ya, karena beliau sebutkan di kolom komentar sehingga saya merasa tidak perlu ditutup identitas beliau ya. Nanti kita doakan bersama-sama beliau supaya segera terbebas dari hutang beliau. Nama akunnya Safa Lavina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Perkenalkan, saya Suradi. Ustazah yang terhormat, izinkan saya bercerita. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Bapak Suradi dan keluarga sehat selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Akhir tahun 2019, tepatnya bulan Desember, saya mencari pinjaman sebanyak 50 juta rupiah. Itu saya cari pinjaman semula untuk bayar anak saya yang mau berangkat kerja di kapal pesiar. Oh iya, sebelumnya saya sudah berhutang ke sana kemari untuk biaya sekolah pesiar itu. Tapi alhamdulillah, hutang saya yang dulu-dulu sudah banyak yang lunas ya, walaupun masih sedikit yang belum lunas. Tapi alhamdulillah, bagus banget, pandai bersyukur. Dan setelah saya ambil pinjaman yang 50 juta itu, terasa beban berat di pundak semakin bikin saya dan keluarga tercekik. Ya, semua itu karena awal Januari 2020 Corona hadir di Indonesia dan akibatnya anak saya tidak bisa berangkat ke kapal pesiar dikarenakan COVID-19 yang merajalela. Betul sekali ya. Hampir semua merasakan dampaknya termasuk saya. Padahal harapan saya dulu mencari pinjaman dengan harapan anak saya bisa membayar hutang itu. Tapi ya ternyata gagal berangkat sampai sekarang. Hingga kini saya nggak bisa bayar setoran yang bagi saya sangat berat karena saya juga orang nggak punya. Apalagi di tengah pandemi semua kerjaan saya kacau. Dan pada saat ini saya sekeluarga benar-benar bingung apa yang bisa buat bayar utang itu. Dan sekarang aset yang saya miliki hanya rumah satu-satunya kini sudah mau disita oleh bank. Ustazah yang terhormat, mohon doakan dan pencerahannya agar bisa secepatnya bayar hutang dan rumah nggak diambil bank. Terima kasih.
Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak nyesek ya bacanya ya. Ikut merasakan kesedihan beliau karena saya juga pernah ngalamin, tapi bedanya saya nggak pakai agunan, sementara beliau pakai agunan. Harta beliau satu-satunya yaitu rumah ya. Tapi jangan khawatir, Bapak Suradi dan juga saudara-saudariku semuanya yang mungkin mengalami hal yang sama seperti beliau. Ingatlah, kalau kita sadar kita ini miskin ya, kita sadar kita orang gak punya, kita sadar kita kurang, kita sadar kita minus hidupnya, jangan khawatir. Karena sesungguhnya semua yang terlahir ke muka bumi ini memang dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Tapi ingatlah bahwa kita punya Allah Rabb kita, Sang Maha Kaya. Dia adalah Al-Ghani, Dia adalah Sang Maha Kaya. Dia adalah Al-Mughni, Dia adalah Sang Maha Pembagi kekayaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka buatlah kita menjadi hambanya yang dikehendaki. Gitu ya. Saya kembali lagi kepada nasihat saya sebelumnya. Kalau kita punya masalah berat, kita punya masalah-masalah yang menumpuk, rumit, sulit, mencekik rasanya, sesak napas, kembalikanlah segala sesuatu itu datangnya dari Allah ya. Segala sesuatu itu terjadi di muka bumi ini hanya atas seizin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, Pak Suradi gak akan pernah berhutang. Karena mungkin kalau Allah gak izinkan, Pak Suradi gak ACC pinjaman 50 jutanya di bank. Tapi karena Allah sudah izinkan, ya terjadi. Ada hikmah di balik itu semua. Allah mau Pak Suradi kembali ke jalannya, kembali kepadanya, kembali kepada fitrahnya, hambanya yang lahir suci tanpa dosa, tanpa membawa hutang riba. Kalau hutang itu riba, segera bertaubat. Taubatan nasuha, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar karena dosa riba itu dosa besar. Ya, saking besarnya bahkan dia lebih besar daripada dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Begitu besarnya, tetapi sedikit sekali yang sadar telah melakukan dosa besar bernama riba. Kalau sudah tahu melakukan dosa besar bernama riba, berarti dosa kita kepada Rabb kita. Karena Allah sudah melarang riba, tapi kita masih lakukan, segera bertaubat, taubatan nasuha, sholat taubat. Setelah sholat taubat, mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Berjanji sungguh-sungguh tidak akan pernah menyentuh kembali riba. Setelah itu ngapain? Lanjutkan dengan terus memperbaiki hubungan kita dengannya ya, dengan pencipta kita, hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Gimana caranya? Saya sudah kumpulkan satu wirid namanya wirid harian. Di situ 24 jam memperbaiki hubungan kita, mengingat Rabb kita. Lakukan tepat waktu semuanya. Terlebih yang utama adalah sholat wajib tepat waktu. Kita memperbaiki hubungan dengan Rabb kita melalui sholat wajib, itu yang paling utama. Setelahnya panjenengan bisa lakukan amal soleh pelengkapnya. Misalnya sholat sunnah, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak melakukan hal-hal baik, perbanyak membaca Al-Quran ya. Tapi sholat wajib tidak tawar-menawar, perbaiki tepat waktu, jangan molor-molor, jangan mundur-mundur. Begitu terdengar azan sudah posisi di atas sejadah, sudah menghadap kiblat, siap-siap bertemu, berjumpa dengan kekasih, dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apalagi? Hablum minannas diperbaiki. Kita muhasabah diri lagi, pernah nggak kita nyakitin hati orang tua kita dulu? Kalau iya, orang tua masih hidup, datang minta maaf, minta doanya supaya segera lunas hutangnya, supaya segera selesai masalahnya. Pak Suradi punya istri, pernah nyakitin hati istri nggak? Minta maaf sama istri, jangan gengsi. Saya kan suami, saya kan imam, saya kan pemimpin. Masa saya minta maaf sama makmum saya? Wajib minta maaf. Ya, wajib minta maaf kalau salah, pernah ngebentak, pernah nyakitin, pernah berbohong, pernah berdusta, kan? Minta maaf kepada istri. Kepada anak pun sama. Kalau misalnya pernah nyakitin hati anak, pernah mukul anak ya, kita ini diamanai anak bukan untuk dipukul ya, minta maaf. Tetangga kanan kiri coba dimuhasabah lagi, diingat-ingat pernah nggak nyakitin, lisan kita mungkin tidak sengaja, atau tulisan tangan kita mungkin tidak sengaja mengetikkan sesuatu kalimat di story WhatsApp yang menyakiti hati tetangga, minta maaf datang padanya. Berharap ridhonya Allah turun ketika kita sudah minta maaf kepada orang tersebut. Karena ketika lisan kita menyakiti hati seorang hamba, Allah nggak ridho kepada kita. Allah nggak ridho itu. Kita nyakitin hati ibu kita, walaupun ibu kita tidak marah sama kita, tapi Allah nggak ridho karena kita sudah nyakiti hati hambanya.
Ya. Minta maaf kepada manusia kalau ada yang kita sakiti. Perbaiki hubungan baik. Punya ibu masih hidup ya, itu keramat hidup, datangi minta doa. Insya Allah doa seorang ibu itu ijabah. Ya. Jadi kalau seorang istri setelah berstatus istri ya dari seorang suami, ridhonya Allah itu udah jatuhnya ke ridhonya suami. Yang tadinya di orang tua jatuh ke suami. Ridho Allah ada pada ridho suami. Tapi kalau seorang suami gimana? Masih ridhonya di orang tuanya. Istri pun ya. Jadi datangi Pak Suradi kalau masih punya ibu, punya bapak yang masih hidup. Kalau nggak punya ibu, nggak punya bapak masih hidup, doakan terus beliau. Doakan terus dan berbuat baiklah. Percayalah kalau panjenengan mulai dari memperbaiki hubungan panjenengan dengan Allah, Allah yang akan perbaiki kehidupan jenengan. Percayalah itu. Toh yang punya hutang lebih dari jenengan banyak. Di UCR itu ada yang punya hutang sampai 3 miliar. Ada yang punya hutang 0,5 miliar udah lunas ada. Ada. Tadinya juga berpikir mustahil sekali, saya ini susah. Udah bangkrut usaha saya, harta saya habis. Rumah tinggal satu-satunya itu juga diambang disita bank. Qadarullah Allah izinkan lunas hutang beliau tanpa harus disita rumah beliau. Percayalah Allah itu maha kaya. Kita nggak perlu pikirin gimana sih nanti Allah selesaikan wong saya nganggur gini. Wong saya usahanya bangkrut gini. Nggak usah pikirin itu. Allah nolong hambanya itu nggak harus melalui usaha. Nggak harus melalui punya teman baik. Nggak harus melalui punya bos yang dermawan. Enggak. Allah mau tolong dari jalan mana saja yang bahkan kita tidak pernah duga sekalipun. Allah kalau sudah ridho, insya Allah Allah tolong. Jadi yang punya masalah-masalah besar, utang besar, jangan berkecil hati. Ingat selalu rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya, ingat. Apapun masalah jenengan itu sudah dirangkum ya. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah rahmati kita, ridhoi kita, insya Allah selesai masalah kita. Gitu. Jadi harus selalu optimis. Ingat, setelah kesulitan ada kemudahan. Dan setelah kesulitan ada kemudahan, baca terus tuh, buka Al-Qur'annya surah Al-Insyirah. Ya. Saya senang tuh dalam keadaan saya punya masalah. Sampai sekarang pun saya setiap sholat habis baca Al-Fatihah. Ya rakaat pertama saya cinta sekali sama surah itu. Karena surah Al-Insyirah ini menguatkan saya ketika saya dulu dalam masa-masa sulit. Saya percaya dan yakin bahwa Allah Rasul saya sudah berfirman, sudah berjanji. Setelah kesulitan ada kemudahan. Ini kesulitan ini hanya waktu sementara aja. Pasti nanti akan keluar kemudahannya gitu ya. Jadi tetap semangat buat Pak Suradi, buat siapa saja yang memiliki permasalahan hutang, ingat Rabb kita maha kaya, minta terus kepadanya, insya Allah saya percaya utang-hutang Pak Suradi dan sahabat-sahabat di sini semuanya akan lunas. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu video curhatan kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.